kita beribadah kepada Tuhan kita. Mazmur 100 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Nah, mari kita sama-sama memuji-muji Tuhan kita. Naikkan syukur kita melalui pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kenapa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyatakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, masih ada sukacita. Amin. Mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersyukur pada Engkau sebab Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, mukjizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Angin tiba di kami, kasih-Mu yang tak hati kami penuh ucapan syukur. Selalu baru setiap hari, kebaikan-Mu yang nyata bagi kami. Kau Allah yang layak disembah, yang dipuji. Kasih segala hormat bagi-Mu, segala syukur bagi-Mu. Memuji-Lah nama-Mu dengan syukur. Hati kami limpah, Kau yang baik bagi umat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bersungguh-sungguh lebih lagi. Kita mau nyatakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk terus bersyukur dan bersyukur Tuhan di tengah situasi seperti ini, di keadaan seperti ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami untuk tidak bersungut-sungut Tuhan. Ingatkan kami untuk tidak mengeluh Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk tidak komplain Tuhan. Tapi Tuhan, kuatkan kami karena kami percaya Tuhan ketika kami bersyukur Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih kuat Tuhan. Kami menjadi pribadi yang lebih lekat dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberi hikmat Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat juga untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh apa yang disampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami boleh menangkapnya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali melihat sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Selama sebulan ini kita sudah belajar tentang perumpamaan-perumpamaan, dan hari ini izinkan saya juga untuk membahas satu perumpamaan lagi, yaitu perumpamaan sebuah talenta. Perumpamaan tentang talenta. Ya, mari kita sama-sama baca dulu ayatnya. Terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai ke 30. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tentu saja kita semua sudah pernah mendengar perumpamaan tentang talenta. Sudah sering kali dikhotbahkan, dan izinkan hari ini saya share, mungkin untuk mengingatkan, mungkin untuk mereview, mungkin untuk menambah sebuah rema baru dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin yang mau saya share di tempat ini. Dalam waktu ini, mari kita sama-sama ikuti penjelasannya ya. Pertama-tama, Tuhan ini adalah Tuhan yang mengerti detail akan kesanggupan setiap hamba-hambanya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1, menurut kesanggupannya. Nah, ini adalah keadilan dan kebaikan Tuhan, tentu saja. Karena buat apa dikasih banyak kalau tidak sanggup? Itu nanti akan merepotkan. Benar nggak? Buat apa kalau dikasih banyak tapi tidak bisa manage, tidak bisa mengelola, bahkan jatuh dalam dosa dan yang lain sebagainya. Nah, Tuhan ini mengerti dengan spesifik kesanggupan dari masing-masing hambanya. Ini adalah kebaikan Tuhan. Tuhan ngerti. Nah, makanya itu lewat perumpamaan ini kita mau kenali. Kita mau kenali kebaikan Tuhan sehingga kita bisa lebih menghormati Dia, sehingga kita bisa lebih kagum, sehingga kita bisa lebih terheran-heran akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Sekali lagi, Tuhan mengerti akan kesanggupan masing-masing dari pribadi lepas pribadi. Oke, ada 2 hal yang saya mau tekankan di sini yang kita mau pelajari sama-sama melalui perumpamaan ini. Ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari perumpamaan ini, tapi saya hari ini akan share 2 kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan melalui penempatan seseorang dalam hidupnya dan setiap modal yang Dia berikan sebagai sesuatu yang lengkap. Pertama adalah penempatan manusia disertai dengan modal yang lengkap. Oke, kalau kita bicara mengenai penempatan Tuhan dalam atas seorang manusia, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Artinya begini, setiap kali Dia planning sesuatu, Dia merencanakan sesuatu, Dia merencanakan atas orang ini ditempatkan di tempat ini sehingga orang ini bisa menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang yang menang di areal situ. Itu adalah habitnya Tuhan. Tuhan nggak pernah salah menempatkan orang. Dia tidak pernah menaruh orang di tempat yang Dia tahu bahwa orang itu akan jatuh di situ. Nggak pernah. Bagian Tuhan adalah Dia mengerti bahwa orang ini sanggupnya seperti ini. Dia akan baik, Dia akan bertumbuh, Dia akan luar biasa ketika Dia ditaruh di sini. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan modal, memberikan talenta, memberikan environment yang bagus supaya orang ini bisa memenuhi akan panggilannya, memenuhi akan tanggung jawabnya, dan memenuhi akan setiap tugas yang Tuhan mau. Setiap kali Tuhan kasih tugas, itu nggak pernah sampai gini loh, yang nggak bisa dikerjain lalu Dia berikan tugasnya. Nggak mungkin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Menurut kesanggupannya Dia berikan talenta-talenta itu. Oke. Tadi yang pertama adalah penempatan manusia dan modal yang diberikan Tuhan. Ini karakter Tuhan. Ini karakter Tuhan yang luar biasa. Kenali kebaikan Tuhan lewat akan hal ini. Dari mana bukti-buktinya? Mari kita lihat di zaman penciptaan. Di zaman penciptaan, hari-hari pertama kali dunia ada, ya kan? Kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Kenapa? Kenapa mesti ada matahari dulu, mesti ada cakrawala dulu, mesti ada tanaman, mesti ada
binatang mesti ada. Segala sesuatunya diciptakan dulu, baru manusia diciptakan. Kenapa? Karena Tuhan create environment-nya dulu, lengkap dulu, supaya manusia ketika dia memberikan perintah kepada manusia, berkuasalah, penuhilah bumi dan lain sebagainya, manusia itu bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena environment-nya lengkap sudah. Tinggal bagian tanggung jawab manusia sajalah yang dia harus kerjakan. Bagian Tuhan selesai karena dia ciptakan segala sesuatunya sehingga manusia komplit itu. Tinggal bertanggung jawab supaya dia bisa berkuasa, memenuhi bumi dan lain sebagainya. Lalu bukti yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Salah satu kalimat yang sangat terkenal adalah "It is finished", sudah selesai. Apa sih yang diselesaikan Tuhan? Yang diselesaikan Tuhan adalah apa? Hal-hal yang kita sebagai manusia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Contohnya adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya kutuk kita lah yang ditanggungnya, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya, belenggu-belenggu dosa kita lah yang ditanggungnya. Sehingga apa? It is finished, semuanya sudah ditebus, semuanya sudah dibayar, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Nah, tentu saja kita sebagai manusia, kita perlu bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk mengerjakannya itu. Itu sudah diselesaikan. Bagian Tuhan itu sudah diselesaikan. Sekarang tinggal bagian kita nih, tanggung jawab kita nih. Nah, selalu lag-nya di sini, di bagian tanggung jawab kita. Karena bagian Tuhan jelas, it is finished, sudah selesai. Ada banyak hal yang seringkali kita merasa bahwa itu bagian Tuhan dan bukan bagian kita. Contohnya aja lah, mengusir penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, mengusir roh-roh jahat. Kita selalu berasumsi bahwa itu bagiannya Tuhan tuh. Ya kan? Memporak-porandakan iblis gitu, itu kita merasa bahwa itu tugasnya Tuhan, tanggung jawabnya Tuhan. Padahal kalau kita lihat dengan sungguh-sungguh, itu tanggung jawab kita. Lukas 10 ayat 19 berkata begini, I have given you authority to trample on snakes and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Sesungguhnya aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan untuk menaklukkan semua kuasa-kuasa si iblis, kuasa-kuasa musuh. Artinya apa? Kuasa itu sudah ada di dalam hidup kita karena sudah diberikan otoritasnya dari Tuhan kepada kita, dan kita tinggal memerintahkan di dalam nama Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Speak. Benar gak? Bagian kita menghardik, bagian kita menginjak ular, bagian kita menginjak kalajengking, bagian kita menghancurkan kubu-kubu pertahanan musuh. Tentu saja dengan kuasa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita sebagai otoritas kita sekarang. Contoh hal lain, kita merasa bahwa ini tanggung jawab Tuhan, padahal ini tanggung jawab kita loh. Misalnya gini, Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, ya kan? Kita punya janji pegangan itu tuh, bahwa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kehidupan kita. Nah, itu kan sudah dikerjakan di atas kayu salib. Nah, kita selalu beranggapan bahwa begini, yang nantilah kesembuhan nanti Tuhan yang akan berikan dalam kehidupan kita. Well, satu sisi memang benar tuh. Tapi gini, ada parts tanggung jawab kita yang kita merasa bahwa kalau Tuhan ini bukan bagian aku, ini tinggal Tuhan aja, Tuhan mau menyembuhkan atau tidak. Kadang-kadang kita bisa berpikir begitu. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya kita harus bertanggung jawab kepada kesembuhan kita tuh. Loh,
Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Bilur-bilurnya telah tercurah. Buat kita semua. Buat setiap orang. Nah, kita mesti bertanggung jawab terhadap kesembuhan kita. Itu bukan Tuhan lagi. Memang Tuhan yang menyembuhkan. Dia Jehovah Rafa. Sampai kapanpun dia Jehovah Rafa. Sampai kapanpun bilurnya menyembuhkan. Sampai kapanpun. Tapi bagian kita adalah bertanggung jawab mencari kesembuhan itu. Saya ulang ya. Bagian kita adalah kita bertanggung jawab mencari kesembuhan itu. Dengan apa? Nah, ini salah kaprahnya di sini. Kalau kita merasa bahwa sembuh itu harus ada obat, benar gak ya? Ya memang kalau sakit penyakit harus ada obatnya, harus ada obatnya untuk menyembuhkan penyakit itu. Tapi konsep berpikir kita adalah begini, yang namanya obat kita cari di toko obat. Yang namanya obat bentuknya pil, bentuknya tablet, bentuknya param kocok, digosok-gosok. Yang namanya obat itu bentuknya sesuatu yang alat-alat kedokteran, alat-alat medis yang diinjeksikan dalam kehidupan kita. Yang namanya obat itu kita bisa dapat di apotik, bisa dapat di drugstore, bisa dapat di diskon farmasi, bisa dapat di kemis. Itu nalar pikiran kita tuh. Sehingga kalau kita menghadapi sebuah penyakit yang belum ada obatnya menurut orang kedokteran, menurut medikal dan yang sebagainya, kita bisa kehilangan pengharapan. Kita bisa berkata bahwa ya, aku mau bertanggung jawab apa lagi terhadap kesembuhanku, loh obatnya aja belum ada gitu. Tapi bukankah Tuhan telah menaruh resep obat yang paling mujarab di dalam hidup kita? Yaitu apa? Di dalam hati ini nih. Kalau kita cari obat di toko obat di luar sana, kita lupa bahwa di dalam hati kita ada produksi obat sebenarnya. Yaitu apa? Ketika hati kita gembira, itu adalah obat yang manjur, kata Alkitab. Dan saya percaya setiap orang yang gembira dapat menghadapi sakit penyakitnya, bahkan imun tubuhnya akan sangat-sangat luar biasa melawan setiap sakit penyakit. Nah, kita mesti bertanggung jawab mengejar kesembuhan kita. Itu salah satu contohnya. Parts-parts yang kita tidak kerjakan sebagai tanggung jawab kita, itu akan membuat kita tidak berhasil di dalam hidup ini. Tanggung jawab kita. Orang yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta, mereka bertanggung jawab langsung tuh atas apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, bukti apa lagi sih yang Tuhan itu begitu baik lewat penempatannya dan lewat setiap modal environment yang dia bangun sebelum menempatkan kita. Ini mind blowing banget. Ini luar biasa, membuka pemikiran saya bahwa Tuhan itu benar-benar, how great are you Lord. Tuhan itu besar luar biasa, mengasihi kita luar biasa. Gini ya, bahkan di tempat yang baik sekalipun ya, dia planning begitu luar biasa, saudara. Dia planning begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Kita tahu sorga adalah tempat yang baik ya. Tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi di sana. Semuanya baik, kondisinya baik luar biasa. Bahkan saudara, ini membuat hati saya bergetar sih ketika merenungkan firman Tuhan ini. Bahkan sebelum kita ke sorga pun, Alkitab berkata di dalam Yohanes, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal. Bayangin saudara, di sorga yang sudah luar biasa baiknya pun, Tuhan tetap create environment yang luar biasa buat kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tidak punya planning terhadap diri kita. Dia tidak pernah tidak punya tidak punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Seringkali kita yang gagal dengan tanggung jawab. Seringkali kita yang gagal di dalam mempercayai Tuhan akan hal ini. Nomor 1, kenali kebaikan Tuhan. Penempatannya selalu baik. Dia tidak pernah menempatkan orang di tempat yang dimana dia tahu bahwa kita akan gagal. Tidak mungkin. Tuhan itu baik. Dan dia create environment-nya. Bagian kita adalah belajar bertanggung jawab, mengerjakan segala sesuatunya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau lihat kebaikan Tuhan lewat perumpamaan tentang talenta ini. Yang kedua adalah begini. Setiap orang diberikan talenta, tidak ada yang tidak diberikan talenta. Nah, satu talenta ini, orang yang diberikan satu talenta ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan talenta ini. Kenapa? Karena gambarnya sudah salah. Gambarnya apa? Dia tahu bahwa dia Tuhan yang kejam, dia Tuhan yang mau menuai di tempat dia tidak menabur, dan yang sebagai gambarnya sudah rusak, gambarnya sudah salah. Tapi dia tetap diberikan loh talenta ini. Nah, kenali kebaikan Tuhan lewat satu talenta ini. Menurut saya ini satu talenta yang sangat spesial dan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Makanya diberikanlah talenta itu kepada semua orang. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-30, akibat dari tidak bisa maintain ini, si orang yang hamba yang punya satu talenta ini fatal sekali, yaitu apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sekarang saudara, kalau talenta ini bicara soal bakat, nyanyi misalnya ya. Kalau seseorang pintar nyanyi, dikasih bakat nyanyi, lalu tapi tidak mengembangkan bakat nyanyi, apakah orang itu akan dimasukkan ke dalam tempat gelap yang paling gelap, ada ratap tangis dan kertak gigi? Menurut saya kok tidak ya. Atau dia bisa desain dan atau apapun lah. Menurut saya kok tidak ya. Hanya karena orang tidak mau melukis, mengembangkan lukisnya, mengembangkan nyanyinya, mengembangkan talenta yang dia punya, lalu masuk ke neraka gitu. Tuhan kita rasanya bukan Tuhan yang seperti itu. Nah, kalau dilihat dari hukumannya begitu beratnya orang yang tidak menjalankan talenta ini, saya yakin dan percaya bahwa satu talenta penting ini yang dia berikan kepada semua orang adalah talenta persekutuan dengan Tuhan. Satu talenta di mana talenta itu adalah kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Jelas di dalam Alkitab berkata bahwa gini, orang di luar Tuhan itu tidak memperoleh keselamatan. Ya. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, dia tidak akan bisa selamat. Tempatnya adalah di tempat yang paling gelap, di tempat yang dimana ada ratap tangis dan kertak gigi. Jelas itu adalah talenta persekutuan dengan Tuhan. Nah, setiap orang punya kesempatan. Dan Tuhan menilai bahwa dia sanggup tuh, sebenarnya sanggup untuk punya relationship dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Tapi dia tidak mau, dia memilih untuk menguburkan. Disimpan, lama disimpan. Nggak mau tahu soal persekutuan dengan Tuhan, nggak mau tahu dengan hal-hal yang rohani, nggak mau tahu, nggak mau bertanggung jawab dengan hal ini. Lalu akhirnya karena tidak menghargai persekutuan dengan Tuhan, akhirnya ya firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dicampakkanlah hamba itu. Nah, sekarang kita sebagai orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita cek hidup kita. Apakah kita memiliki persekutuan dengan Tuhan?
Apakah kita memiliki roh Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita begitu menyenangi bersekutu dengan Tuhan setiap harinya? Ini adalah satu talenta yang sangat spesial. Daud pernah berkata begini, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Daud sedang mau berkata begini, aku tidak bisa hidup tanpa roh Tuhan. Kalau apapun diambil dari hidupku, gak apa-apa, yang penting roh Tuhan jangan diambil daripadaku. Bukankah Ayub juga pernah merasakan hal yang sama? Segala sesuatunya diambil sebagai ujian yang harus dia lewati. Tapi karena persekutuannya dengan Tuhan tetap terjaga, gak apa-apa. Bahkan semuanya bisa kembali. Ishak pernah gali sumur dan akhirnya diambil oleh orang lain, ditutup lagi sama musuh-musuhnya. Tapi karena persekutuannya dengan Tuhan tetap terjaga, dia bahkan dikatakan dalam Alkitab, ia bertambah kaya, makin kaya dan kian kaya. Saya melihat dalam hidup ini berapa kali orang ketika sesuatu hal diambil dari hidupnya, langsung rusak semuanya. Bahkan dia merasa bahwa tidak ada gunanya lagi ikut Tuhan, tidak ada gunanya lagi mengiring Tuhan, tidak ada gunanya lagi melayani, tidak ada gunanya lagi. Padahal Alkitab berkata jelas bahwa Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya kalau ada satu talenta ini punya potensi untuk menambahkan talentanya. Kenapa? Karena kalau kebenaran Allah, roh Allah, kerajaan sorga ada dalam hidup kita, maka ada potensi segala sesuatunya ditambahkan dalam kehidupan kita. Satu bisa jadi dua. Kenapa? Karena kita maintain yang satu ini, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, akan ada talenta lain yang ditaruh dalam kehidupan kita, ditambahkan ke dalam kehidupan kita. Menarik kan? Nah, kalau sudah ada dua, ada persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan, dan ada satu talenta lain yang Tuhan tambahkan, kita punya potensi bisa menambahkan lagi 4 kalau kita sanggup. Sekali lagi Tuhan memberikan menurut kesanggupannya. Kalau kita bertanggung jawab, kalau sudah jadi 4, bis kita menjaga akan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, kita punya talenta lagi yang kita kembangkan. Kita bertanggung jawab di dalamnya, kita bertanggung jawab terhadap 4 talenta ini, maka akan ada yang ditambahkan lagi. Sepanjang kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita, sepanjang rohnya terus memerintah dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita. Dia gak pernah, yang pertama adalah kenali kebaikan Tuhan lewat penempatannya atas setiap manusia dan environment yang dia ciptakan. Dari zaman dahulu sampai nanti kita berada di sorga, dia selalu Tuhan yang berjalan di depan kita dan menyiapkan segala sesuatunya, bertanggung jawab atas parts yang dia harus kerjakan. It is finished. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Dia kerjakan itu semua karena kasihnya kepada kita. Tapi jangan lupa, kerjakan tanggung jawab kita. Yang kedua adalah kenali kebaikan Tuhan. Lewat apa? Lewat satu talenta yang sangat spesial yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Ketika tiap-tiap orang punya kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang bagian kita adalah, maukah kita memperkaya hidup kita, menggali hidup kita, bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan itu. Ketika kita mau, maka akan ada talenta-talenta lain yang akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Saya berharap firman Tuhan sederhana ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, dan jadilah orang yang lebih daripada pemenang. Karena di tempat di mana engkau ditaruh Tuhan, di situ potensimu.
untuk jadi orang yang lebih daripada pemenang. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus-Mu yang luar biasa Tuhan akan sanggup menjelaskan lebih detail, lebih lanjut lagi ke dalam setiap hati jemaat yang ada. Dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Dan hidup kami menjadi hidup yang mempercayai Engkau sepenuhnya, seutuhnya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Kebaktian Rohastu siang ini pukul 1.30 diadakan secara online. Juga terus doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati. Dan kebaktian House of Sacrifice sore ini juga diadakan secara online via YouTube pukul 2 siang. Doakan, ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Komsel sepanjang minggu ini akan diadakan pada hari Rabu pukul 7.30 malam di Islek area. Dan hari Kamis pukul 7 malam di Maskot area. Dan hari Jumat pukul 7 malam di Hisdale dan Islek area. Dan juga ada di Kempsey area. Dan hari Sabtu pukul 7 malam kita juga ada Connect Group for Youth. Jadi silakan menghubungi para koordinator yang sudah ditunjuk. Dan persembahan kita atau offering, tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita berdoa. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ataupun persepuluhan, bisa mentransfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship, BSB number 082332 and then account number 8359400914. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Biarlah semuanya itu kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara buat pergumulan jemaat. Mari Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, Engkau menyediakan lapangan pekerjaan buat jemaat-jemaat-Mu yang belum mempunyai pekerjaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit, apapun itu bentuknya Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat setiap mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, bagi setiap rumah-rumah tangga jemaat Tuhan yang ada, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih antara suami dan istri dan juga anak-anak itu Tuhan terjalin erat dalam rumah tangga jemaat-Mu yang ada Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini memerlukan pasangan hidup. Mari Engkau memberkati ya Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami dan ini setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan segera akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka hati kita, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau tumpangkan tangan mata setiap kami, biar sepanjang minggu ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai hidupmu dan hidupku, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya.